Pemirsa, eksekusi rumah dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Menteng, Jakarta Pusat diwarnai kericuhan. Penghuni rumah enggan mengosongkan rumahnya karena masih dalam proses banding perpanjangan izin tinggal di pengadilan. Kedatangan tim jurusita pengadilan bersama petugas gabungan ke sebuah rumah di Jalan Hos Cokro Aminoto, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu pagi dihadang penghuni rumah beserta kuasa hukumnya. Penghuni rumah berupaya menggagalkan eksekusi dengan menutup rapat pagar. Sempat terjadi ketegangan hingga nyaris baku hantam saat petugas berupaya menerobos masuk ke dalam rumah yang merupakan rumah dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemprov DKI Jakarta berupaya mengosongkan rumah dinas yang dihuni seorang pensiunan Kemendikbud karena izin tinggalnya sebagai pensiunan telah habis. Dia sedang dalam proses, tapi ya secara sewenang-wenang datang melakukan pembongkaran pengosongan di sini tanpa ada perintah pengadilan. Ya, ini perbuatan lawan hukum ini, kesewenang-wenangan dari kekuasaan. Sebelumnya rumah dinas ini dihuni 7 keluarga pegawai Kemendikbud. Setelah pensiun, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan surat pencabutan izin tinggal pada tahun 2013 lalu. 6 keluarga telah bersedia keluar dari rumah kecuali keluarga Samirin. Samirin menyewakan bangunan lainnya bagi 6 keluarga yang kini mengontrak di rumah dinas ini. Kemudian mereka kan sudah pensiun lama dan sebagainya, ini mau dipergunakan oleh kementerian, dikeluarkan SIP pencabutan rumah dinas, ya, pencabutan penghuniannya tahun 2013 seperti itu. Kemudian ternyata yang lain keluar Pak, yang 6. Ya, yang Pak Sumirin ini yang mau keluar. Oh, dia tetap bersikeras bertahan di sini. Yang lain keluar, beliau bertahan. Bahkan Pak Sumirin terakhir menguasai semuanya. Termasuk yang 6 tadi, dia kuasai semua, dikontrak-kontrakin. Tim kuasa hukum Samirin menuding eksekusi melanggar hukum karena gugatan perpanjangan huni yang dilayangkan kliennya belum ingkrah karena masih dalam tahap banding di Pengadilan Tinggi. Kuasa hukum berencana melaporkan Wali Kota Jakarta Pusat dan Pemprov DKI Jakarta ke Polda Metro Jaya atas eksekusi yang dianggap ilegal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Jaksa Pinangki Sirna Malasari hari ini menjalani pemeriksaan di Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung Jakarta. Pinangki diperiksa terkait hilangnya nama Joko Chandra dari Red Notice Interpol. Jaksa Pinangki Sirna Malasari tiba di Gedung Kejaksaan Agung pukul 10:30 siang. Pinangki akan dimintai klarifikasi berkaitan dengan pusaran suap kasus Red Notice yang menjerat Joko Chandra. Sebelumnya Jaksa Pinangki menolak diperiksa penyidik Barreskrim Polri pada 27 Agustus lalu. Pinangki menolak diperiksa dengan alasan ingin bertemu keluarga lebih dulu. Selain diperiksa penyidik Barreskrim Polri, Pinangki juga akan diperiksa penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung terkait kasus suap pengaturan fatwa di Mahkamah Agung. Pinangki diperiksa bersama Joko Chandra sebagai tersangka. Dalam kasus pengaturan fatwa Mahkamah Agung, Pinangki diduga menerima uang sebesar $500.000 Amerika Serikat atau setara 7 miliar rupiah. Dan pemirsa, kita akan memantau langsung suasana di Kejaksaan Agung sore hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melanjutkan penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pemberian ataupun janji yang diduga dilakukan oleh tersangka oknum jaksa PSM dan ditetapkan satu orang lagi pada tanggal 27 yaitu dengan inisial JST. Dalam perkembangan penyidikan selanjutnya, pada hari ini juga dilakukan pemeriksaan terhadap salah satu saksi atas nama Andi Irfan. Kemudian dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, maka pada hari ini penyidik telah menetapkan satu orang tersangka lagi dengan inisial AI. Disangka melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 15
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu diduga adanya percobaan atau permufakatan jahat dalam dugaan gratifikasi yang diduga dilakukan oleh oknum jaksa PSM. Terhadap tersangka yang baru saja ditetapkan oleh penyidik, tentu nanti akan dilakukan upaya-upaya, apakah nanti penyidik akan melakukan upaya paksa atau tidak, silakan nanti teman-teman menunggu. Jika nanti memang dilakukan upaya paksa, maka kepada yang bersangkutan akan dilakukan penahanan. Jika tidak, maka sesuai ketentuan yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan. Namun demikian, perlu kami sampaikan, jika terhadap tersangka oknum jaksa PSM telah dilakukan penahanan rutan, kemudian juga terhadap tersangka JST karena statusnya adalah terpidana, maka pada hari ini kami mendapat informasi baru saja setelah penyidik menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dengan inisial AI tadi, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai tersangka, akan dilakukan penahanan dengan jenis penahanan rutan terhitung mulai hari ini dan akan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara KPK. Artinya kami koordinasi untuk menempatkan tersangka AI ini dilakukan penahanan rutan di rutan KPK terhitung mulai hari ini. Perlu kami informasikan juga terhadap penanganan perkara atas nama tersangka oknum jaksa PSM telah dilakukan penyerahan berkas perkara tahap 1 dari penyidik kepada penuntut umum. Oleh karena itu,